Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Mr. and Mrs. Macron. Adapun firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Immanuel Jean Michel Frederick Macron lahir pada tanggal 21 Desember 1977 di kota Amiens. Macron tumbuh sebagai seorang anak yang cerdas, berprestasi, dan disukai banyak orang. Dia lulus dari sekolahnya dengan nilai di atas rata-rata. Kemudian dia melanjutkan karirnya sebagai penulis dan filosofer sampai akhirnya dia mulai terlibat dalam dunia politik. Macron dinobatkan sebagai presiden termuda sepanjang sejarah negara Prancis pada bulan Mei 2017 di usia 39 tahun. Sementara itu Brigitte Rohnuch terlahir di sebuah kota kecil Amiens di sebelah utara Prancis. Dia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Brigitte menjadi seorang guru sekolah. Dia mengajar literatur Prancis, bahasa Latin, dan drama. Dia menikah dengan seorang banker yang sangat sukses bernama Henri Louis Auxerre. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak. Immanuel dan Brigitte dipertemukan pertama kalinya dalam sebuah kelas drama di sebuah sekolah bernama La Providence High School. Immanuel adalah muridnya yang berusia 15 tahun, sedangkan Brigitte berusia 39 tahun. Selagi Brigitte mengajarkan drama, cinta mulai tumbuh di hati Immanuel. Kemudian Immanuel tidak pernah berhenti mendekati Brigitte sampai wanita itu pun jatuh cinta kepadanya. Hubungan kedua orang ini menuai kecaman banyak pihak. Alasannya adalah yang pertama, sangat tidak etis bagi Brigitte untuk menjalin kasih dengan anak didiknya, apalagi perbedaan usianya 24 tahun. Kedua, Immanuel masih berusia di bawah 17 tahun dan dianggap sebagai anak-anak. Ketiga, Brigitte sudah bersuami dan memiliki 3 orang anak. Untuk menghindari hal-hal yang memalukan, orang tua Immanuel mengirim anaknya ke Paris untuk melanjutkan studi dan memohon kepada Brigitte untuk memutuskan hubungan dengan anak mereka. Namun kedua orang ini sudah saling mencintai. Akhirnya Brigitte menceraikan suaminya pada tahun 2006 dan menikah dengan Immanuel pada tahun 2007. Saat ini keduanya menjadi pasangan nomor 1 yang memimpin negara Prancis. Immanuel berusia 40 tahun, istrinya 64 tahun, namun mereka tidak dikaruniai anak. Sebagian orang berkata bahwa cinta itu tidak mengenal usia. Memang benar, tetapi yang perlu diperhatikan adalah status Brigitte yang telah menikah. Alkitab mengatakan bahwa suami istri tidak boleh bercerai, selain alasan perzinahan. Marilah kita jaga ikatan pernikahan yang kudus dan jangan pernah merusaknya dengan hal apapun, apalagi kehadiran orang ketiga. Pernikahan tidak diciptakan untuk diceraikan. Tuhan mengizinkan kita menikah karena Dia hendak memberkati kita dengan kebahagiaan dan hendak menjadikan kita sebagai pasangan yang memberkati orang lain. Ketika pencobaan untuk bercerai datang, ingatlah akan kasih yang semula di antara kita dengan pasangan kita dan berserahlah pada Tuhan. Itu yang akan menolong kita untuk setia terhadap pasangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kuatkan api cinta di antara aku dan pasanganku. Biarlah kami dapat menjadi suami istri yang saling menghargai dan mencintai dengan tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Refleksi, saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi?
Puji Tuhan, pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet, maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah meskipun sampai ke 5 benua sekalipun. Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19. Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama, di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga. Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita. Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan, karena bentuknya hanya audio saja. Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas atau ketika kita bekerja dalam suasana santai, sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita. Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya, sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik. Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil